Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah, bertemu lagi kita, para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu lagi kita dalam tayangan berbagi wawasan, berbagi ilmu, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak akan berhenti kita belajar dan belajar. Itu adalah solusinya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat Islam yang sebenarnya, agar memperkuat iman dan takwa kita dengan kita lebih mengetahui kemana arah tujuan agama kita ini sebenarnya, kemana arah dan jalan agama ini sebenarnya. Apakah agama ini mengajak ke surga? Apakah agama ini berbuat baik semata? Apakah agama ini mengagungkan semata? Apakah agama ini hanya memuji semata? Ini akan terjawab setelah kita menggali daripada pengajian ini. Dalam channel YouTube kita, Buya Pasaman Timur, kita akan tetap kupas tuntas demi kemaslahatan umat menuju sebuah kebenaran yang dihakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, berbicara kita soal agama, kita harus bisa membedakan kodrat agama tersebut. Kalau agama ini berupa sembahan, berarti kita harus melihat suatu wujud yang harus disembah. Seperti kita lihat, agama yang lain adalah hal yang penyembahan, harus menampilkan suatu wujud di depannya, barulah dikatakan agama itu penyembahan. Berbeda dengan kondisi Islam. Islam itu mengimani yang tidak pernah dia lihat. Jangankan melihat suatu sembahan. Allazina yu'minuna wabil ghaib. Diwajibkan yakin kepada hal yang gaib. Bahkan kalau ada kita melihat sembahan yang berupa sifat nyata, maka itu adalah mempersekutukan, syirik. Jadi kita harus paham dulu para jemaah, kadar daripada agama. Memang semua agama disebut iman. Tetapi iman yang dimaksud dalam Islam, mengimani, bukan sebatas iman. Iman di dalam Islam adalah mengimani sesuatu yang belum pernah dia lihat. Mengimani sesuatu yang tidak dia lihat. Itulah imannya Islam. Iman Islam tidak berhenti pada posisi hanya iman, tetapi menuju aman. Iman Islam menuju aman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Padahal tulisannya amanu. Tapi kita diminta mengartikan iman. Imanu. Karena arti dari amanu itu adalah aminun, arti amanah. Aminun itu artinya imana. Imana itu aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku,
maka amanlah dia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat Islam. Islam dalam ejaan hijaiyah berarti din. La ikraha fid din. Nah, itu din. Din itu adalah Islam. La rabbaniya fil Islam. La ikraha fid din. Din itu Islam. Nah, din ini adalah terdiri 3 huruf, yaitu dal, alif, nun. Dalam hukum hijaiyah, dal ini adalah perjalanan. Sementara alif ini adalah syiratnya Allah. Sementara nun itu adalah hayat. Jadi suatu perjalanan kepada kehidupan Allah, memperjalankan diri kepada Allah. Apa yang dikatakan perjalanan diri dikatakan Islam mengandung 3 kodrat. Islam ini mengandung 3 kodrat, rumus 3 berlaku. 3333 dalam kodrat 3. Dalam kodrat Tuhan. Apa itu 3? Pertama, yauma wulidtu. Diselamatkan kehidupan duniamu. Nah, ini adalah dalam sisi ibadah. Diselamatkan keduniaanmu. Yauma wulidtu. Nah, yang kedua adalah yauma wulidtu, mumitu. Yang kedua yauma mumitu. Mumitu itu apa? Diselamatkan kematianmu. Apa yang disebut diselamatkan kematian? Diselamatkan dikala kematian di ajalmu. Ada titik-titik rahasia Allah yang bisa menyelamatkan kamu di jalan kerahasiaan Allah. Tadi di saat yauma mumitu. Nah, yang ketiga adalah yauma absa waiya. Diselamatkan kamu bertemu dengan Tuhan. Diselamatkan kehidupanmu, yauma wulidtu. Diselamatkan kematianmu, yauma mumitu. Diselamatkan kamu bertemu dengan Tuhanmu, yauma absa waiya. Kembali kepada rumus 3 tadi. Begitu juga kita mengkaji apapun dalam rumus 3. Itu menuju sebuah keselamatan, menghimpun diri dan memperjalankan diri. Baik dari sisi tasawuf, baik dari sisi tauhid, baik dari sisi tarekat, maupun dari sisi syariat. Tujuan daripada Islam adalah hakikat, yaitu menuju suatu jalan, memperjalankan sebuah diri dengan mengimani apa yang ada dalam jasad apa yang ada dalam diri apa di dalam sifat. Itu yang harus dikatakan iman. Beriman kita di dalam jasad ini ada ruh, dalam ruh ada nur, dalam nur ada zat, dalam zat ada sir, dalam sir ada batin, dalam batin ada wujud. Itu yang harus diimani. Itu yang dikatakan iman Islam. Tapi kalau iman nurul Islam, berarti kita mengimani segala syariat-syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kapasitas Islam ini ada 3. Pertama din, yang kedua fiddin, yang ketiga lahuddin. Nah, din ini nyata perjalanan yang menjatuhkan sebuah amalan seseorang bekerja tafakur kepada Allah, memperjalankan diri. Yang kedua adalah fiddin, seseorang yang taat kepada suatu hakikat, suatu syariat, suatu peraturan. Dia jalankan semua peraturan Islam untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah. Itu syariatnya. Nah, yang ketiga lahuddin tadi. Lahuddin tadi adalah seseorang yang bertaubat kepada Allah, seseorang yang berhakikat kepada Allah dalam melakukan syariatnya. Dia melakukan hakikat, taubatnya hakikat, syariatnya hakikat. Betul-betul dia imani semua yang ada di balik syariat tadi. Din, yaudin dan fiddin. Itu harus kita mengerti tentang perkara Islam. Jadi Islam ini bukan agama sembahan. Islam bukan agama sembahan. Tapi Islam ini adalah agama kodrat. Islam adalah agama kodrat yang harus diimani oleh umat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimahullah. Jadi kalau kita menyamakan atau meratakan sifat Islam dengan penyembahan yang lain,
maka di sini akan bermasalah. Apa masalahnya? Kalau sifat menyembah, aku di sana, engkau di situ. Harus ada jarak. Sementara sholat, itu menyatukan menjadi satu. Sahadat, sahadah, ahad. Nah, sahadat, sahadah, ahad. Menyatu langsung menjadi satu. Nah, itulah kembalinya sifat dirinya kepada dirinya sendiri. Tapi kalau dia dijadikan hukum penyembahan, itu dalam Islam hanya dikatakan adalah yaitu hadis daripada amaliyah. Wa ani abuduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Tapi di dalam pelaksanaan penyembah tadi, pasti kita akan mengkaji tentang sholat. Kenapa dia tidak kaji tentang menyembah? Karena menyembah ini tidak ada kajiannya. Menyembah tidak ada kajiannya. Yang ada kajiannya itu sholat. Bagaimana solu ala min tawaf. Bagaimana kita menggerakkan diri kita kepada Allah. Bukan menyembah-nyembah dari jauh seperti agama lain. Ini Islam, agama kodrat yang tidak disahadatkan di waktu lahir. Ingat, jangan menjatuhkan martabat dan harkat Islam dengan memudahkan bagi akalmu, tapi batinmu sulit, batinmu terancam, batinmu tertekan karena akalmu ingin merdeka. Kamu permudah dengan iman-iman agama lain. Ini berbahaya para jemaah. Hati-hati, jangan menyenangkan diri di dalam perbuatan Islam. Bahkan kita cari persulit diri kita agar muncul iman dan takwa kita. Para jemaah, para hadirin, yakinlah, sesuatu yang tidak engkau bisa ukur dengan akalmu itu datang daripada Allah. Tapi apabila engkau masih bisa menjengkali dengan akal pikiranmu, sesungguhnya datang dari dirimu sendiri. Maka Islam ini adalah agamanya Allah. Islam adalah agamanya Allah. Islam selamat. Islam itu selamat setelah kita mengerti tentang rukun 3 dalam Islam. Tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Alif, lam, mim. Tentang batin, tentang rohani, dan tentang jasmani. Kalau tajali tentang yang 3 itu kita tidak memahami, sesungguhnya Islam kita bukanlah Islam agama, tapi Islam budaya. Maka daripada itu para jemaah sekalian, saya harapkan kepada kita semua, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebenaran Allah dalam diri kita. Mengkaji. Karena Islam itu hakikat. Kita akan menuju alam yang tidak kita tahu. Kita menuju suatu tempat yang belum pernah kita lihat. Kita akan mendengar sesuatu yang belum kita pernah dengar. Bagaimanapun hadis meriwayatkan, tetapi dalam pengkajian tidak ada istilah bisa dikaji tentang penyembahan, kecuali tentang sholat. Tolong kita bedakan mana hadis yang jatuh ke amaliyah, mana hadis yang jatuh ke ibadah. Mana sabda, mana hadis, mana firman, mana qudsi. Semuanya harus kita tahu bedanya. Berpengalamanlah kita. Tuntutlah ilmu sejauh mungkin. Tidak ada istilah kata terlambat dalam Islam. Islam itu jiwa raga kita. Masih berzikir napas ini turun naik, belajar. Masih berzikir jantung ini dengan detaknya, masih waktu untuk belajar. Tidak ada istilah kata terlambat. Belajar dan belajarlah. Islam sangat luas. Berapa luasnya? Lihat hatimu. Begitu kamu melihat semua dunia ini ada dalam kolbimu, berarti kamulah yang paling terluas daripada alam ini. Tapi apabila kamu tidak melihat sesuatu dalam kolbimu, kamu adalah yang terkecil di alam ini. Ingat itu para jemaah. Islam ini potensi besar, luas bagi yang berilmu. Tapi adalah suatu neraka dan sempit bagi orang yang tidak berilmu. Ingat, ke depan yang kita hadapi belum pernah ada yang pernah kita lihat. Pertemuan kita dengan Allah di dunia ini dalam ibadah adalah solusi. Apabila kita gagal bertemu Allah di dalam solat kita di dunia ini, maka butalah kita seumur akhirat. Ingat para jemaah, tidak ada yang bisa dibanggakan
kalau kolbimu belum memperlihatkan sesuatu kepadamu. Itu adalah kunci dari segalanya. Mudah-mudahan mari kita selamatkan hidup kita. Kita selamatkan diri, kita selamatkan keluarga kita dengan kekuatan kodrat Islam tadi. Dengan kekuatan nilai besar dalam Islam, yaitu diri, Rasul, dan jasadmu. Ingat, selamatkan dirimu, gali potensi dirimu. Apa makna jawamu? Apa mana dirimu? Apa mana rohanimu? Apa mana jasadmu? Ikuti dalam dirimu semua. Ikuti perkembangan pada rohanimu. Insya Allah. Galilah, tadaburlah. Insya Allah mudah-mudahan Islam akan membuka kamu suatu ke jalan yang lebih besar. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Itulah agama kita Islam. Sangat luas dan sangat besar sekali. Mari kita menggali ilmu dan potensi. Untuk apa kita melarikan diri ke jalan-jalan yang menyenangkan diri, tetapi dalam Islam kita tertekan dan teraniaya. Sesungguhnya Islam itu adalah kemerdekaan besar buat kita. Islam adalah agamanya Allah, agamanya diri kita. Islam itulah diri kita. Kenapa himbauan masuklah engkau ke dalam seluruhnya ke dalam Islam? Masuklah secara keseluruhan ke dalam Islam, artinya masuklah engkau ke dalam dirimu sendiri. Masuklah engkau ke dalam alam Allah di dirimu. Dan masuklah engkau ke dalam azalinya Allah. Itulah Islam. Jangan engkau ibadah keluar dirimu. Jangan engkau mengimani sesuatu di luar dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. InsyaAllah di akhir lain acara kita akan sambung lagi. Demikian para hadirin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.